Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBDI Fajar Pengharapan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah, walaupun kita tetap beribadah di rumah-rumah. Puji syukur, hari ini kita masuk di bulan yang terakhir, yaitu bulan Mei. Kita bersyukur karena campur tangan Tuhan, berkat Tuhan yang kita nikmati sampai hari ini. Dan 31 Mei 2020 ini juga hari terakhir kita bersama-sama melakukan 10 hari leri doa, dan mari kita akan bersama-sama memulai ibadah hari ini dengan kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Pulihkan
pulihkan kami Tuhan, Allah mulia, Engkau disembah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur. Terima kasih untuk hari ini, kasih-Mu yang ajaib selalu kami nikmati sampai hari ini. Anugerah-Mu yang ajaib terus kami nikmati juga sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau sebagai penolong kami, Engkau sebagai kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan sudah berikan dan lakukan buat hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus ada dalam hidup kami, dan supaya kami terus ingat, kami sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dan supaya kami terus menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami rindu mengalami sukacita Tuhan pagi ini, supaya semua kami diberkati oleh Roh Kudus. Mari Engkau berkarya atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih di rumah-rumah, mari kita akan tetap bersuka cita kepada Tuhan, memuji Dia karena Dia terus memberkati kita. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Semua. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Semua. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Semua katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus yang selalu berkarya dalam hidup kami. Haleluya. Kita terus bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi karena Roh Kudus sudah tercurah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kasih Yesus. Makasih Tuhan.
Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagi umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasa-Mu nyata untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, nyata kuasanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang hidup selama-lamanya. Makasih Yesus, pujilah nama-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Biar Engkau yang disembah, Engkau yang dipuji, Engkau yang ditinggikan. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang hidup. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, rasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Makasih Tuhan, makasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau menikmati Engkau, menikmati firman-Mu hari ini. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu yang hidup, menguduskan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau dan memberkati semua kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat tubuh Kristus, akhirnya hari ini kita tiba pada satu hari raya yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hari Raya Pentakosta. Setelah kita berdoa selama 10 hari, kita akhirnya dapat merayakan hari raya ini sebagai hari raya yang sangat penting bagi orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita menikmati satu hari raya yang sangat istimewa. Hari raya yang kadang-kadang terlupakan. Walaupun sebenarnya bagi orang Yahudi, hari raya ini atau hari Pentakosta ini adalah momen yang sangat penting. Kalau kita telusuri, setelah umat Israel terbebas dari perbudakan Mesir dengan keperkasaan Tuhan yang mereka kenang sebagai hari Paskah, 50 hari setelah peristiwa itu,
Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa. Semua itu terjadi di hari ke-50 setelah pembebasan dari perbudakan Mesir. Karena itu mereka menyebutnya sebagai hari Pentakosta, yang berarti hari ke-50. Tuhan memerintahkan kepada orang Yahudi untuk merayakannya setiap tahun secara besar-besaran. Itu bagi orang Yahudi. Bukan hanya itu, bagi orang Yahudi di Perjanjian Lama, hari raya Pentakosta itu merupakan hari panen besar-besaran yang menunjukkan kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat 1 dari Kisah Rasul pasal 2, kata Pentakosta itu sebenarnya menunjuk kepada Perjanjian Lama. Bagi kekristenan saat ini, hari raya Pentakosta atau Pentakosta Perjanjian Baru juga merupakan hari raya yang sangat penting. Karena Pentakosta melambangkan sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau zaman PL kadang orang menyebutnya sebagai zaman Tuhan Bapa, di mana Tuhan Bapa sering bersuara dan menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Tetapi kalau kita melihat melalui zaman-zaman Perjanjian Baru, khusus bagian-bagian Alkitab yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang-orang menyebutnya sebagai zaman Tuhan Anak, di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang berikutnya, memasuki zaman Kisah Rasul sampai zaman kita sekarang ini, kita hidup di zaman Tuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus berperan menjaga iman orang-orang percaya dan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Nah, sampai sekarang pun kita juga masih terus-menerus sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas kita semua. Gereja yang paling pertama dalam kehidupan kita pada waktu itu adalah gereja buah karya dari Roh Kudus, atau banyak orang menyebut sebagai gereja mula-mula. Dan semuanya itu diawali melalui hari Pentakosta. Jadi sejarah daripada gereja mula-mula ini tidak bisa dilepaskan dari hari Pentakosta, Perjanjian Baru. Itulah sebabnya hari raya Pentakosta itu merupakan hari raya yang sangat penting, yaitu sebagai hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan percaya, kehidupan umat orang percaya waktu itu sampai sekarang. Ya, saya berharap dari penjelasan yang singkat ini kita bisa mengerti hubungan antara Pentakosta Perjanjian Lama, yaitu hari 50 setelah peristiwa Paskah Perjanjian Lama, dengan Pentakosta Perjanjian Baru, yaitu hari raya yang diperingati juga 50 hari setelah hari Paskah. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pentakosta Perjanjian Baru, saya ulangi lagi, adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi hari ke-50 setelah Paskah. Kita juga masih ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan mengutus
menurunkan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus juga telah memerintahkan bahwa supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Itulah sebabnya Gereja Pantekosta selalu mengubarkan, mengenang peristiwa itu dengan yang disebut sebagai doa 10 hari. Bukan untuk meminta supaya Roh Kudus dicurahkan, karena Roh Kudus sudah tercurah. Ini adalah semangat bagaimana kita menghayati perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu, supaya menantikan kuasa dari tempat maha tinggi di Yerusalem. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kemarin jemaat banyak berdoa di rumah-rumah. Walaupun sebagian dari antara saudara, tetangga kanan kiri, lingkungan gereja, kita juga berdoa bersama di gereja. Nanti kita akan belajar dari peristiwa turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Dan hampir setiap tahun kita membahas ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya inti daripada Kisah Para Rasul adalah penggenapan janji Tuhan tentang Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menolong, memperlengkapi mereka menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Inti daripada Kisah Para Rasul juga kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui dan bersama para murid telah membentuk satu persekutuan orang-orang percaya yang disebut sebagai gereja. Maka gereja Perjanjian Baru lahir pada hari Minggu, hari Pentakosta. Dan itu mengawali babak baru bagi orang percaya beribadah pada hari Minggu, bukan beribadah pada hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengenang apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 13. Ini cukup panjang tetapi saya baca. Mari kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kata Pentakosta di sini adalah hari raya Pentakosta Perjanjian Lama. Ya, di mana Yerusalem menjadi tempat di mana banyak orang berkumpul, laki-laki berkumpul. Ini Pentakosta Perjanjian Lama. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kitab suci memang sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Kalau saudara teliti dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, Yeskiel 37 ayat 9, ayat 10 ayat 14, juga Yohanes pasal 20 ayat 22. Kata Yunani pneuma memang bisa diartikan sebagai roh, angin, nafas, sama seperti di dalam bahasa Ibrani dari kata ruah. Nah, karena itulah maka sebelum Roh Kudus turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api karena ia berfungsi untuk menyucikan dan mengkuduskan kita semua. Ayat yang keempat,
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, saudara, kata diam ini bukan berarti bahwa mereka semua itu tinggal di Yerusalem. Kata diam di sini berarti bahwa pada saat itu mereka berada di sana. Kata dari segala bangsa itu artinya dari negara-negara lain. Jadi ayat 5 menunjukkan bahwa pada saat itu Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang Yahudi dari negara-negara lain. Ya, kalau kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Portia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku yang di rumah, yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Jadi orang-orang Yahudi dari negara-negara lain itu pasti juga ikut berkerumun dan mendengar bahasa lain atau bahasa asing atau bahasa Roh Kudus, bahasa dari Roh Kudus. Dan apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar adalah apa yang diucapkan oleh para rasul. Para rasul di Yerusalem itu mengucapkan dari bahasa yang berbeda, bahasa asing. Tetapi bahasa ini dimengerti oleh orang lain. Bahasa yang diucapkan para rasul itu bisa dipahami oleh berbagai suku bangsa, yaitu dari orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, ada 12 suku dan lain-lain. Jadi orang yang berkumpul waktu itu tercengang-cengang karena mereka mendengar para rasul itu mendadak bisa bicara dalam bahasa mereka. Nah, kalau kita lihat apa yang mereka dengar, yang mereka dengar adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Iya. Ayat yang ke-11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, ini jelas menunjuk kepada Injil. Menunjuk kepada berita keselamatan, berita pertobatan. Ini luar biasa. Ya, luar biasa, Saudara. Puji Tuhan. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Ketika saya berdoa, saya merenungkan, ini pasti Tuhan berkehendak supaya mereka semua dapat mendengar Injil. Atau perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Coba kalau saudara-saudara apa saudara langsung mendadak bisa mengucapkan bahasa dari negara lain? Tidak bisa. Itu semua karena Roh Kudus. Rasul-rasul waktu itu berbicara dengan bahasa Roh Kudus. Bahasa asing, bahasa suku lain. Tentu ini ada maksudnya. Supaya setelah itu mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negara masing-masing. Jelas ini menunjuk kepada bahwa Pentakosta adalah menekankan kepada kuasa untuk memberitakan Injil. Ini. Saudara, mengapa pada waktu itu terjadi pengucapan bahasa-bahasa lain, bahasa asing, bahasa Roh Kudus? Karena orang-orang Yahudi dari negara lain mempunyai bahasa masing-masing. Kita tahu bahwa adanya perbedaan bahasa itu menghalangi pekabaran Injil. Nah, kalau Injil hanya diberitakan dalam satu bahasa, maka orang akan beranggapan Injil itu ditujukan hanya untuk satu bangsa, satu bahasa, yaitu Yahudi. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Ia lalu memberikan bahasa Roh Kudus, bahasa asing. Dengan cara inilah saya yakin dan percaya bahwa batasan bahasa dihancurkan, Injil bisa tersebar. Lalu juga orang tahu bahwa Injil bukanlah hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu bahasa. Dengan demikian bahasa lain, bahasa Roh Kudus membuktikan bahwa keselamatan adalah untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi juga. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa waktu itu rasul-rasul penuh Roh Kudus dan mereka berkata-kata di dalam bahasa asing. Lalu apa sebenarnya sekarang penekanan kita sebagai orang percaya waktu ini dalam hal memperingati hari Pentakosta? Kalau kita mengingat daripada perkataan Yesus, maka hari Pentakosta yang sekarang ini seharusnya dikaitkan dengan kuasa yang akan memampukan murid-murid Yesus, yaitu kita semua, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hari Raya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Hari Raya 7 Minggu, yaitu Hari Raya Panen. Saudara bisa baca sendiri di dalam Ulangan pasal 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat 22. Oleh karena itu maka Hari Raya Pentakosta sekarang ini dapat dikaitkan dengan masa panen di ladang dunia. Karena jiwa-jiwa yang harus dimenangkan bagi Tuhan untuk penginjilan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah murid-murid Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mereka tidak lagi mengalami takut di dalam memberitakan firman Tuhan. Yang terjadi juga mereka penuh keberanian, yang terjadi juga mereka bisa berkata-kata untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, di dalam hari raya Pentakosta ini sebenarnya kita juga sama dengan murid-murid Yesus pada waktu itu, yaitu kita dipanggil untuk menjadi saksi. Roh Kudus yang sudah berdiam diri di dalam kehidupan orang percaya terus berkobar-kobar dan terus menerus bekerja, memanggil kita semua orang percaya untuk
menjadi saksi. Ya. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya agar setiap orang percaya diperlengkapi dari kuasa dari tempat tinggi. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus supaya kita memberitakan Injil. Roh Kudus memang diberikan supaya kita bisa memberitakan Injil. Coba kalau kita lihat apa yang kemarin sudah kita renungkan di dalam renungan pagi suara pengharapan, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus yang menjadikan orang percaya itu menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai penegasan bahwa semua bangsa kelak akan menerima Kristus. Ya, ini adalah satu cerita lanjutan yang kita semua sudah mengerti bagaimana kelanjutan akibat daripada murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-37 sampai 41. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing memberimu diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, saudara, setelah peristiwa itu, ketika orang-orang percaya sudah menerima Roh Kudus, diceritakan bahwa Petrus menyampaikan kesaksiannya tentang Kristus kepada banyak orang, dan 3.000 orang bertobat karena kesaksiannya. Semua orang terheran-heran karena Petrus hanyalah orang yang biasa, nelayan, ya tidak berpendidikan, ya. Tetapi hari itu ia bisa bersaksi dengan luar biasa hingga menobatkan banyak orang. Ini karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kuasa bagi Petrus untuk melakukan itu semua. Ya. Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, saudara ingat ayat ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan kuutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas di sini bahwa Roh Kudus yang memampukan dan yang memberi keberanian kepada Petrus untuk berkata-kata. Roh Kudus yang mengubah dan memperlengkapi Petrus untuk menjadi saksinya. Bagaimana dengan kita? Saudara, apa yang dapat kita
ambil dari firman Tuhan pada hari ini. Saudara, marilah kita terus-menerus mengubarkan api Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita sebagai orang percaya. Kalau kita rindu, kita pasti akan ditolong oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu penolong. Roh yang penolong, Roh penolong. Ya. Kita semua bisa mengubarkan terus api Roh Kudus dalam hidup orang percaya dengan cara yang pertama, terus bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Makan firman setiap hari. Ya. Kalau orang dewasa sudah bisa makan sendiri. Kalau bayi disuapi. Ya. Berapa di antara saudara yang sudah bisa makan sendiri, merenungkan firman Tuhan, makan. Persekutuan dengan kebenaran firman Tuhan itu akan menjadikan hidup kita senantiasa dikenyangkan dengan firman Tuhan, yaitu roti hidup. Ya. Lalu berikutnya kita juga terus-menerus bertekun dalam doa. Mungkin setelah ini doa 10 hari sudah tidak ada. Saya mau tekankan bukan berarti 10 hari kemarin itu tradisi, bukan. Ini adalah satu cara kita mengubarkan spirit, semangat, mengingat kembali apa yang dilakukan murid Yesus waktu itu. Setelah ini pun saudara juga terus-menerus harus berdoa setiap hari. Bukan hanya karena momen doa 10 hari. Terus bertekun di dalam doa. Seperti renungan suara pengharapan. Seminggu ini kita terus-menerus mengubarkan bertekun dalam doa. Lalu dalam momen Pentakosta ini kita harus mengubarkan api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan apa? Hidup dalam kasih satu sama lain. Seperti saudara lihat, ya, ini misi daripada jemaat mengalami hubungan penuh kasih. Ya. Terus menerus hidup dalam kasih. Supaya kita menjadi berkat baik di dalam perkataan dan perbuatan. Berikutnya, kalau kita hidup di dalam firman, hidup di dalam doa, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yakin hidup kita menjadi teladan. Satu sama lain mengalami hubungan penuh kasih. Tidak ada satu di antara saudara yang saling membenci. Itu ciri anak Tuhan, hidup saling mengasihi. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Iya, ini ciri. Ya. Lalu apa? Kita juga minta senantiasa penyertaan Roh Kudus untuk memampukan kita sebagai orang percaya untuk hidup menghasilkan buah, agar kesaksian kita, lewat kesaksian kita sebagai orang percaya, maka orang lain juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin dan percaya melalui ibadah hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Saudara, iman kita disegarkan lagi. Kita mengenang bagaimana murid Yesus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, dipakai secara dahsyat. Demikian juga kita sebagai gereja perjanjian baru, kita juga sudah menerima Roh Kudus dan terus mengubarkan. Kubarkan terus menerus sehingga hidup kita menjadi hidup yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semuanya berdoa. Saya yakin apa yang hari ini disampaikan menjadi hari di mana kita diperbarui. Kita akan merayakan kurban Kristus lewat perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan kurban Kristus. Mari
Saya undang jemaat yang ada di rumah-rumah kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku dengan penuh penghayatan karena Yesus Kristus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, dan hari ini Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Tak sadar besar kasih-Nya padaku, jauh melebihi semua kesalahanku, jauh melebihi setiap kesalahan. Selamanya aku akan memandang Golgota, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku seorang berdosa, besar rahmat bagiku seorang berdosa. Jauh melebihi kesalahan. Mari kita berdiri semua, kita angkat roti tinggi-tinggi. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Darahnya tertumpah sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kurban Kristus yang sudah memberikan kepada kami harapan untuk hidup dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di hari Pentakosta ini kami sungguh rindu Tuhan. Melalui kurban-Mu yang sudah genap tercurah di atas kayu salib. Melalui kenaikan Kristus ke surga. Dan juga turunnya Roh Kudus yang kami peringati hari ini. Biarlah Roh Kudus bermanifestasi, berkobar-kobar di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Sehingga semua jemaat-Mu menjadi jemaat yang misioner. Menjadi jemaat yang siap untuk memberitakan berita pertobatan, berita keselamatan, melaksanakan misi amanat agung yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Kami tahu Engkau adalah Tuhan Gembala kami yang agung, yang mengetahui secara persis setiap pergumulan masing-masing. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mengirim penolong lain yaitu Roh Kudus untuk kami semua. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah, tengadahkan tangan-Mu, kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang disertai Tuhan, hari ini terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, serta rahmat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidupmu, berkat rohani, berkat jasmani, berkat roh yang takut akan Tuhan, melingkupi seluruh keluargamu. Bawalah menjadi berkat bagi hidupmu, keluargamu, dan menjadi berkat di mana tetangga kanan kirimu, lingkunganmu dapat merasakan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Tegakkan kebenaran firman Tuhan dalam jemaat Fajar Pengharapan, kehidupan komunitas keluarga Allah, pelayanan yang seimbang di hadapan Tuhan. Berdoa senantiasa dan membangun hubungan kasih, lakukan amanat agung, mengalami firman-Nya, mempedulikan sosial dan melatih pemimpin di dalam lumbungnya Tuhan. Fajar Pengharapan mempedulikan sosial dan melatih pemimpin